Orang sedang menyesal banget sudah berbuat tidak enak terhadap diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas seseorang sedang dipenuhi penyesalan, menyesal banget karena sudah berbuat zolim dan juga sudah berbuat tidak mengenakkan terhadap diri kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul, seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat di kartu yang pertama. Di sini posisinya adalah memang secara personal diri kamu juga semakin kesini orang itu semakin tahu siapa kamu sebenarnya. Orang semakin tahu siapa diri kamu saat ini. Sehingga emang kalau bisa dikatakan dalam konteks yang muncul, bisa dikatakan dalam konteks yang terjadi, kamu juga terus bisa untuk merasakan adanya keadaan-keadaan yang terus berubah di dalam diri kamu saat ini. Kamu di sini juga mengalami 3 perubahan yang besar yang terjadi di dalam diri kamu. Yang pertama, kamu di sini merasakan ada beberapa situasi penyelesaian masalah yang bagus. Memang kamu juga sempat merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang muncul. Kamu juga merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi kamu juga bersyukur kamu bisa untuk mengantisipasi dan juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri dengan beberapa hal positif terkait dengan penyelesaian masalah kamu. Dan kemudian orang yang selalu mencari gara-gara dengan kamu, orang yang selalu mencari masalah dengan kamu, sekarang sudah mulai tahu siapa kamu yang sebenarnya. Ternyata kamu nggak main-main, kau bukan sembarangan orang gitu loh. Ternyata siapapun mereka yang berbuat jahat dengan kamu, siapapun mereka yang berbuat zolim kepada diri kamu, ternyata saat ini juga sudah mulai merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga emang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur seharusnya. Karena apa? Semesta betul-betul menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Dan orang yang menzolimi kamu, orang yang menyakiti kamu, sekarang ini sudah mulai dipenuhi dengan beberapa penyesalan. Karena apa? Tanpa kamu sadari, tanpa kamu sadari, yang menyakiti kamu, yang menzolimi kamu di beberapa waktu yang lalu, sekarang ini sudah mulai merasakan adanya beberapa kondisi yang tidak bagus. Sekarang ini, mereka yang menzolimi kamu sedang merasakan situasi yang tidak bagus. Yang pertama, dia memiliki penyakit hati. Dia memiliki penyakit hati untuk iri dengan kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini dia betul-betul dalam kondisi yang iri dengan kebangkitan kamu, yang iri dengan segala hal positif yang ada di dalam diri kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, dia betul-betul memiliki situasi yang betul-betul iri dengan menjadi pencapaian kamu. Karena apa? Mereka juga nggak nyangka gitu loh. Ternyata kamu ketika disakiti, ketika dizolimi, kenapa? Kok justru malah kehidupan kamu itu semakin lebih baik? Kok malah justru kehidupan kamu tuh semakin aman-aman saja? Kok malah kehidupan kamu tuh semakin lancar-lancar saja? Sehingga apa? Memang orang ini dalam kondisi yang nggak nyangka, orang ini dalam kondisi yang kaget gitu loh dengan posisi yang muncul. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam situasi ini mereka punya penyakit hati atas kebaikan yang ada dalam diri kamu. Dan kemudian yang kedua, orang ini juga dalam situasi yang jauh dari rahmat yang baik. Artinya apa? Berkah-berkah yang baik dalam dirinya itu sudah mulai menjauh. Pelan-pelan sudah mulai menjauh. Karena apa? Ya memang bukan hanya kezoliman kepada kamu saja, tapi juga kezoliman kepada beberapa waktu yang lain. Sehingga memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik, bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang baik yang ada di dalam kondisi kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini.
Artinya apa? Ada beberapa masalah, iya. Memang kamu juga terkadang merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang baik, kamu juga bisa merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu ada kecemasan yang berlebihan. Kamu juga nggak usah terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Dalam posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan kemudian di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa kondisi yang sudah mulai membaik di dalam posisi kamu. Kenapa? Terkait dengan beberapa masalah-masalah yang muncul. Setidaknya kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam kondisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian mereka juga pelan-pelan sudah mulai mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang dimana sedang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahannya, baik itu nanti masalah keuangannya ataupun dalam beberapa hari ke depan. Mereka juga akan merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi dalam usahanya, dalam pekerjaannya, yang memang dia pun juga merasakan terjadinya beberapa masalah-masalah yang terus muncul. Adanya masalah ini, adanya masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang tentu dia sedang rasakan saat ini. Dan soal keuangan yang pernah menyakiti kamu, yang pernah menzolimi kamu, saatnya juga betul-betul merasakan adanya beberapa situasi yang nggak bagus, merasakan adanya beberapa situasi yang tidak baik, dan kemudian juga memang dia dalam kondisi merasakan ada banyak pengeluaran tetapi tidak diimbangi dengan kondisi finansial yang baik. Pokoknya setelah dia itu menyakiti kamu, kondisi dia itu betul-betul berantakan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini dia juga merasakan selalu ada beberapa keadaan-keadaan yang terus-menerus bermasalah. Sehingga apa? Dia pun juga dalam kondisi yang bimbang dan juga dalam kondisi yang memang juga sepertinya merasakan ada beberapa keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan kemudian juga dalam keluarganya, dia pun juga sedang bermasalah. Sehingga memang dalam kondisi yang terjadi, dia dalam keadaan yang bingung dalam situasi penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Sehingga dengan kebingungan yang mereka rasakan, tentu ini juga nanti akan mengakibatkan terjadinya beberapa situasi yang dimana mereka dalam situasi yang sangat merasakan adanya beberapa kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dan kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.